Kita mulai rekam ya, buat Oke, siap. dokumentasi. Kalau di Indonesia ya lingkungan hidup, Belum ada ya isu lingkungan hidup benar ya. malah justru masyarakat tradisional tua yang lebih jaga alam, cinta alam. Justru itu yang mau diangkat nilai-nilai menjaga penyelamatan secara polisi, secara policy bisa menganggarkan untuk keberlangsungan lingkungan hidup dan berdampak ekonomi kerakyatan di pertanian efeknya itu benar. So pasti itu jadi partai rupa. Kalau dulu tuh orang menggambar Greenpeace. kan ada Rapido tuh, tahu Rapido? Ah, belum pernah dengar itu benar. Ada Rapido 0,1, 0,2, 0,7 Oh, Rapido mm. alat tulis. Iya. Nah, partai Selamat datang begitu untuk paling Pak Franky Karamoy. paling tinggi satu DP Rapido P ukuran. Oh, Maksudnya partai itu paling tinggi 1% paling dapat itu suara. persen. 0,1 malah bisa. Jadi partai Rapido kalau partai lingkungan hidup. Nah ini ada lihat orang P aktivis dari mahasiswa atau tahu dia. Frankie Karamoy. So dua ini. Jadi 3 menit lagi walau baru dua, orang mulai saja penerimaan Siap. anggota baru ini sambil menunggu yang menyusul. Apa kabar Frankie? Wah rupa paralel. Oh masih connecting audio. 3 menit lagi orang mulai apa adanya. MC Marfa Kang. Iya, Mir, iya, Mir. Jadi Marfa kurang mau tunggu DCT ini, Marfa. Iya, Pak. Oke, Sudah ada. mantap. Ya, tinggal tunggu DCT. DCT. Pegang struktural juga kah? Atau Eh, tidak, Pak. Cuman anggota, Pak. anggota? Iya. Saya pikir pegang struktural. Kalau pegang struktural kok ada penguatan. Frankie, baca lek ngana? Rupa ada masalah di audio ini. Mar secara umum berarti orang salah pilih waktu, Kang. Banyak yang berhalangan. Iya kayaknya benar. Walaupun Ini ada zaman. diam-diam, walaupun Hmm. ya itu berhalangan, tapi Bapak dia yang enggak menyatakan halangannya. Mm-mm. Saya Tapi kemarin kemarin malam kita pikir "Ih, so terlambat ini pun nggak tahunya ini hari. Makanya tadi monitor sudah tanda-tanda ini. Selama sudah lama enggak bersua ini benar. Iya, acara yang lalu saya nggak bisa hadir sebenarnya waktu kopi darat itu benar. ya, ya udah orang kopi darat sekaligus pelantikan susulan, Oh, boleh juga itu benar. cuma kopi darat. Jadi artinya lebih yang serius dah, menjaring yang lebih serius. Iya Karena ya. usaha untuk kopi darat lebih berat dibandingkan Zoom. Itu Jo, so 20.30, orang Ya so betul. Dua tunda puluh tiga tiga puluh. puluh menit, mulai Jo. Marfa. Eh, selamat malam. Shalom. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan selamat datang untuk kita semua di kegiatan penerimaan anggota baru Gerakan Anti Korupsi Lintas Perguruan Tinggi Sulawesi Utara tahun 2023. Sebelum memasuki acara penerimaan anggota, alangkah baiknya kita akan membuka kegiatan ini melalui doa, dan doa kami minta kesediaan dari
anggota GAK LPT Sulut, Pak Gerardus Untungan. Kepada Ya, Bapak kami silakan. baik, terima kasih Menir, izin Ketua untuk saya bawakan dalam doa. Izinkan saya membawa doa ini secara Katolik dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang pencipta kasih, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas rahmat cinta kasih-Mu sepanjang hari ini dari pagi, siang, bahkan sampai pada malam ini Bapa. Engkau senantiasa menyertai kami, memberikan nafas kehidupan dan senantiasa memberikan kami damai sejahtera. Bapa yang penuh cinta kasih, pada malam hari ini seberapapun anak-anak-Mu, murid-murid-Mu yang Engkau percayakan pada kami menjadi murid-murid-Mu, kembali kami berhimpun di tempat ini lewat media Zoom yang ada dalam suatu gerakan bersama, gerakan moral, yaitu gerakan anti korupsi lintas perguruan tinggi di Sulawesi Utara. Inilah keberadaan kami ya Tuhan. Inilah sebagian anak-anak-Mu yang mau berjuang, mau mencoba melakukan perbuatan kecil di tengah-tengah perbuatan yang sangat-sangat merugikan masyarakat banyak, yaitu perbuatan korupsi. Mampukan kami menjadi pelaku-pelaku untuk anti terhadap tindakan tersebut. Mampukan kami menjadi lilin-lilin kecil untuk menerangi sesama kami. Kiranya juga dengan upaya kecil ini, kami punya mimpi besar menyelamatkan bangsa ini dari penyakit korupsi. Ini doa dan permohonan kami Bapa. Kami mohon rahmat cinta kasih-Mu sepanjang rangkaian acara malam ini. Dan setelah selesainya acara malam ini Bapa, kami akan membuarkan diri kembali ke posisi kami masing-masing. Kiranya pada malam hari ini Engkau menyertai kami dalam istirahat nanti. Ini doa kami. Demi Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Oke, Mner, lanjut. Menyanyikan lagu kebangsaan Republik Indonesia, Indonesia Raya. Dinyanyikan dalam keadaan mute saja ya. Kalau sudah Palia? Share screen sudah Palia? Ya, Mner. Bisa, Mner. Kebangsaan
laporan kegiatan penerimaan anggota baru yang akan dibacakan oleh Ketua Panitia penerimaan anggota baru Gerakan Anti Korupsi Lintas Perguruan Tinggi Sulawesi Utara tahun 2023. Izin sebelumnya, kami dari panitia ingin melaporkan terkait dengan kegiatan penerimaan anggota baru GAK LPT Sulut tahun 2023. Di antaranya kegiatan ini dipersiapkan mulai dari tanggal 11 Agustus sampai dengan tanggal 29 September hari ini, dan dalam perjalanan penerimaan anggota itu total peserta yang mendaftar itu ada 6 orang, dan yang berkenan hadir via Zoom malam ini ada 2 orang. Ada 1 orang juga berkabar tapi ada sementara dinas tiba-tiba karena berkaitan dengan pekerjaan. Jadi total yang berkabar itu ada 3 orang, dan mudah-mudahan akan ada follow up tambahan ke depan terkait dengan penerimaan anggota baru. Dan untuk anggaran yang dikeluarkan sejauh ini tidak ada karena kegiatan ini masih dalam kegiatan online. Demikian laporan yang bisa kami sampaikan dari panitia penerimaan anggota baru Gerakan Anti Korupsi Lintas Perguruan Tinggi Sulawesi Utara tahun 2023. Kami sampaikan terima kasih dan mohon maaf jika ada yang kurang. Sambutan Ketua GAK LPT Sulut dalam hal ini akan diterangkan oleh Mner Adi Nelwan. Kami silakan kepada Mner waktu dan tempat. Terima kasih, Marfa. Malam baik semua. Malam baik, Benar. Salam, Malam baik. Shalom. Shalom, damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama Mas Brata nih yang dari jauh. Mewakili GAK LPT pengurus pusat. Juga teman-teman GAK Sulut yang sudah hadir. Sekretaris Jenderal Angel Poli, Bendahara Hamrin, sebentar lagi semoga bisa bergabung karena berada di daerah terpencil remote. Juga kepada Bung Gerardus Luntungan. Siap, Benar. Yang mengalami kasus ketidakadilan akibat politik transaksional yang berkecamuk di dalam proses penerimaan komisioner KPU. Bawas, Benar. Maaf, ralat Bawaslu. Di bawah selesai. Dan juga yang saya kagumi, calon anggota. Saya mohon saat disebut namanya, nyalakan kamera sehingga bisa dikenal, dilihat. Yang saya sebut pertama, karena dia yang pertama kali hadir, tampaknya seorang wanita, Anggi Siwu. Oh, maaf, sorry. Ternyata ketik tua mah. Tua mah. Juga Frankie Karamoy, ini aktivis dari mahasiswa, mantan mahasiswa saya. Makasih sudah hadir. Kemudian Ambro, ini calon anggota juga kah? Ambro, tolong nyalakan kamera. Aduh, galap. Selamat malam, Pak. Saya calon anggota di mobil kok ini. Oke, Baru jalan pulang. baik. Macet tuh. Iya. Hati-hati di jalan, Pak. Iya, iya, Pak. Sampai rumah kita cari tempat terang. Baik. Mengawali orasi pembuka dari saya, akan saya putarkan video. Video yang sangat baik
menjadi motivasi untuk anggota baru Abraham Samad. dan juga untuk kita, untuk saya, untuk semua. Diucapkan video ini berisi ucapan-ucapan seorang petinggi negara yang sedang sangat aktif mengangkat masalah korupsi akhir-akhir ini. Dan saya tahu dia termasuk tokoh bersih dari dahulu. Dari dahulu tergolong bersih. Namun juga kontroversial bila dia bertindak sebagai seorang politisi. Kita dengarkan saja suatu bahan renungan, motivasi dari Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia, Profesor Dr. Mahfud MD. Abraham Samad. Yang mengatakan begini, kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap tuh anak kecil dan sebagainya. 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Itu 20 juta. Itu baru pertambangan. Belum kehutanan, belum perikanan, belum pertanian. Apalah. Gilanya korupsi di negara kita ini. Dan saya masih pegang ini karena Abdul Samad ketika itu mengatakan, studi tentang ini, dia mengundang ahli dari Amerika. Diskusi di KPK itu apa yang terjadi. Wah, dihitung Pak, dunia pertambangan, pokoknya potensinya tutup. Jangan ada korupsi. Setiap kepala dapat 20 juta rupiah pada saat itu. Itu yang saya ungkap kemarin. Ketika ribut-ribut mafia tambang. Belum yang lain ya. Sehingga saya katakan, berapa korupsi? Saudara sekarang noleh kemana aja ada korupsi kok. Noleh nih ke hutan, ada korupsi di hutan. Noleh ke udara, kok ada pesawat udara, korupsi di Garuda. Ada asuransi, wah ada asuransi. Koperasi, korupsi. Semua ada korupsinya. Itulah penyadaran dari Profesor Dr. Mahfud yang sudah juga membakar semangat saya untuk lebih aktif, lebih berdiri di tengah-tengah banyak rekan-rekan, teman-teman yang tiarap. Nggak bisa dibayangkan kalau saya pribadi dan juga tentu Pak Gerardus, Mas Brata, Marva, Angel, Ambro, Frankie, Anggi, tiap bulan dari pendapatan yang diterima sekarang bertambah 50 juta rupiah. Tadi Pak Mahfud bilang 20 juta baru dari sektor pertambangan. Dari sektor kehutanan belum dihitung. Perikanan belum dihitung. Sektor kehutanan belum dihitung. Jadi hitungan minimum bisa 50 juta. Artinya setiap bulan kita semua, pendapatan kita, anak kita, istri kita, opa, oma, semua yang masih hidup, warga negara, rakyat, per kepala dirampas, dirampok 50 juta per bulan. Per kepala. Ini yang perlu kita sadarkan, sehingga rakyat yang dirampok, dirampas, mau ikut bergabung dengan gerakan anti korupsi bersatu, kita bikin sesuatu yang membalikkan keadaan. Merubah sehingga kesejahteraan ekonomi
Konkretnya pendapatan per bulan meningkat pesat. Untuk itu, pengurus Gerakan Anti Korupsi Lintas Perguruan Tinggi Sulawesi Utara tahun 2023 sampai 2025 punya target sederhana. Pertama, kita bikin banyak aksi sehingga ditakuti oleh koruptor. Ditakuti. Aksi macam-macam. Ada aksi jalanan, ada juga aksi intelektual, diskusi, ada juga aksi diplomasi, akan kita tempuh. Tahun ini, tahun depan, sampai 2025. Sampai akhir periode kepengurusan saya. Jadi target sampai ditakuti. Dan yang kedua, targetnya disegani. Kata kuncinya disegani. Oleh aparat penyusun hukum. Yaitu kelompok penguasa eksekutif. Mereka lah yang menyusun aturan. Undang-undang yang harus kita taati. Dan juga disegani aparat penegak hukum. Mulai dari hakim, jaksa, polisi, advokat, penegak hukum yang paling bertanggung jawab terhadap lemahnya hukum. Sehingga koruptor bisa semakin merajalela. Dan setelah divonis di penjara bisa mendapat remisi, bahkan bisa keluar penjara. Semua itu kelemahan penegakan hukum, kelemahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang bersembunyi dalam kata-kata oknum. Tetapi menurut hemat saya, kalau oknum sudah terlalu banyak, berarti institusi itu pun adalah institusi oknum. Bila mayoritasnya berisi oknum. Target kita GAK Sulut dan tentu juga GAK Pusat sampai disegani. Segan mereka kepada kita. Bila mereka melenceng, kita teriakan kebenaran, kebenaran hukum yang seharusnya diluruskan. Dan yang ketiga, target ketiga, ini yang menurut saya paling penting, kita dicintai oleh rakyat, sehingga kita mendapat dukungan rakyat yang kuat. Kita dilindungi oleh rakyat. Karena kita betul berjuang untuk menaikkan pendapatan mereka 50 juta rupiah per bulan. Walaupun itu tercapainya nanti masih paling cepat 1 dasawarsa. Tetapi kita sudah berjuang terus-menerus. Tanpa pamrih, meniru teladan pahlawan-pahlawan dari Sulawesi Utara. Sam Ratulangi. Fotografer, wartawan, IFOS yang merekam dengan resiko mati ditembak zaman revolusi fisik orang Kawangkoan. Merung. Bersaudara. Betul, Merung, Her. Wenor. Yang kakak adik itu IFOS. Wenor. Bukan Wenur. Oh, sorry. Mas Brata ingat tuh. Fotografer, jadi proklamasi pun dia yang foto itu.
Lupa ya, nanti ingat. Begitu banyak pahlawan nasional dan sekarang kita krisis. Kita ambil saja sedikit keberanian mereka dan pengorbanan mereka berjuang dengan semangat kepahlawanan itu tanpa bermaksud menjadi pahlawan kesiangan. Untuk itu kita tidak keluar dari prinsip gerakan anti korupsi lintas perguruan tinggi sebagai gerakan moral intelektual. Itu saja sambutan saya, semoga memberi motivasi yang kuat kepada anggota baru bahwa ikut GAK Sulut berarti siap untuk berperang. Orang ambil orang pesabel kabasaran, orang pakai orang seragam tarian perang, memerangi korupsi. Tentu dengan cara-cara yang beradab. Penuh keberanian, kejujuran. Tuhan beserta para pemberani. Sekian, selamat malam. Pelantikan calon anggota oleh pengurus GAK LPT Sulut yang akan dilalui oleh sesi pertanyaan yang akan dipandu oleh pengurus GAK LPT Sulut. Waktu dan tempat disilakan kepada pengurus GAK LPT Sulut, dalam hal ini Ketua Mir Adi Nelwan. Oke, langsung kita lagi. Boleh kasih tanggapan atau diskusi bebas, terutama untuk calon anggota, sehingga punya gambaran yang lebih lengkap. Apa itu GAK Sulut? Apa DP manfaat kalau gabung? Kemudian bagaimana DP aktivitas? Silakan. Calang bertanya, pengurus menjawab. Ambro, oh masih di otos tuh. Frankie. Frank, bertanya. Kita masih nyimak dulu. Masih sementara ikuti dulu, kita masih cari. Oh, ada paralel, acara paralel. Iya. Oh, ada tuh kacili di sini. Satu deh. Ambrose. Ya, kalau begitu dari yang ada aja, orang diskusi singkat sambil didengar oleh calon anggota. Ya, kita tambah info bahwa GAK Sulut ini bagian integral dari gerakan anti korupsi lintas perguruan tinggi yang berdiri tahun 2015 dan pada usianya 2 tahun, 2017, 3 orang pengurus pusat datang ke Manado dan membuka GAK Sulut. Ketiga orang itu salah satunya putra Sulut yang waktu itu sedang duduk dipercaya sebagai ketua GAK LPT pusat. Almarhum Rudi Yohanes. Papanya orang Timor, mamanya orang Tombuluan, Minasa. Selain Rudi, waktu itu yang datang mendirikan GAK Sulut, Bang Andi Sarandi, beliau adalah aktivis 4 zaman. Alumni ITB, sudah bergerak dari tahun 60-an ketika masa pergantian orde lama ke baru. Kemudian juga aktivis zaman orde baru, Malari, dan pergantian
Orde Baru ke reformasi, beliau juga aktif. Banyak cerita-cerita beliau sehingga Soeharto ikut tumbang pada masa itu. Dan pada masa reformasi ini, di awal reformasi dia ikut mendirikan Indonesia Corruption Watch. Selain Bang Andi Sarandi, yang ketiga Mas Indra. Waktu itu dia menjabat Sekjen GAK LPT Pusat. Dia alumni Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik UI, angkatan tahun 80. Setelah berdiri, GAK melakukan musyawarah, kongres, dan terpilihlah Saudara John Dumais sebagai ketua pertama. Setelah John Dumais pindah ke Jakarta, maka kepemimpinan GAK Sulut dipercayakan kepada saya untuk memimpin dari utara, membawa harapan untuk Indonesia. Itu info tambahan untuk anggota baru, calon anggota baru. Yang perlu diketahui juga, GAK Sulut bersifat independen dari tingkat pemikiran, ideologis. Secara politik, kita juga bukan underbow, bukan sayap dari salah satu partai politik manapun. Kita independen dari pengaruh partai. Bukan berarti anggota tidak boleh berpartai. Boleh-boleh saja. Namun, gerak langkah kita tidak dipengaruhi oleh partai. Dan untuk itu, keputusan-keputusan penting kita lakukan dengan musyawarah mufakat. Jadi kita ini gerakan independen, didorong oleh kesadaran moral sebagai intelektual, sebagai sarjana, alumni, perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Tambahan informasi lainnya sebelum masuk ke acara pelantikan, kita juga independen dari segi ekonomi. Kegiatan kita banyak didukung dari dalam. Jadi kita selalu kolekte, saweran, untuk menjaga independensi gerakan. Namun, saya mengambil kebijakan dari utara, kita bisa menghimpun dana dari simpatisan, namun dengan catatan uang atau bantuan itu tidak mempengaruhi independensi kita, bahkan memperkuat kita secara material boleh untuk mencapai tingkat keadaan ditakuti, disegani, dan dicintai. Ditakuti oleh koruptor, disegani oleh aparat penyusun dan penegak hukum, serta dicintai oleh rakyat. Untuk itu, akan diadakan program-program yang menghimpun uang, materi. Karena tanpa itu, gerakan kita bisa tercapai lebih lambat. Kita ingin lebih cepat mencapai tingkat keadaan ditakuti koruptor, disegani aparat penyusun dan penegak hukum, dan yang terutama tertinggi dicintai rakyat. Karena kita membawakan keadilan sosial ekonomi untuk mereka. Sekian Marfa, MC.
kita akan masuk ke acara pelantikan. Pengucapan janji anggota GAK LPT Sulut yang akan dipandu oleh pengurus GAK LPT Sulut. Dalam hal ini akan diwakilkan oleh Saudara Angel Poli. Disilakan. Oke, selamat malam semuanya. Mohon izin Ketua untuk janji itu, apakah cuma isi janjinya saja yang diulangi oleh calon anggota atau keseluruhan? Untuk tahap pertama, seluruh mereka ulangi apa yang kamu ucapkan. Tapi situasi kelihatannya tidak memungkinkan ini. Frankie, boleh kasih aktif suara. Anggi, Ambro. Ya, para calon anggota silakan untuk mengaktifkan suara. Kalau bisa dengan video. Hanya Frankie ini yang bisa ya. Karena situasi bolehlah apa diucapkan tapi dalam keadaan mute ya, kita fleksibel aja. Setidaknya kalau begitu kamera tolong dinyalakan agar kita lihat apakah betul ikut mengucapkan. Anggi, Ambro diharapkan menyalakan kamera. Jadi janji ini diucapkan dengan penuh kesadaran. Bila tidak sepakat, tidak usah diucapkan. Bila tidak setuju, tidak usah diucapkan. Berarti belum sanggup untuk menjadi anggota. Ambro, Anggi ditunggu kameranya diaktifkan. Ambro mungkin masih di jalan, benar. Anggi juga ya. Oh, Ambro sudah. Sudah itu. Tinggal Anggi nih. Kalau berada di tempat yang ramai sehingga kalau nyalakan kamera justru mengganggu suasana, cukup nyalakan saja kamera, tapi ikut mengucapkan di tempatnya. Baik, kita mulai saja. Sudah 2 dari 3. Kalau begitu Anggi belum bisa nyalakan kamera, begitu dia bisa aktif, kita ulangi untuk dia. Silakan, Angel. Mohon di share screen. Baik, untuk teman-teman calon anggota diharapkan untuk mengikuti. Janji anggota Gerakan Anti Korupsi Lintas Perguruan Tinggi Sulawesi Utara. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya korupsi tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, sehingga harus dihapuskan. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan kepada Pancasila dan bercita-cita tinggi, yaitu tercapainya masyarakat adil, makmur, tentram, kartarharja. Cita-cita itu tidak akan lekas tercapai bila korupsi menjadi budaya bangsa. Dan perjuangan pergerakan anti korupsi telah sampailah kepada saat yang tepat untuk lebih bersatu padu dan berdaulat. Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, dan demi kehidupan bangsa dan negara yang lebih bermartabat, maka kami sebagai warga negara Indonesia berjanji. Janji pertama mengenai diri pribadi, janji kedua mengenai sahabat, dan janji ketiga mengenai penyelenggaraan negara korupsi. Isi janji. Kami berjanji melawan korupsi. Kami berjanji mencegah korupsi. Kami berjanji menumpas korupsi. Penutup. Karena korupsi adalah suatu kejahatan luar biasa yang akan semakin merajalela bila orang-orang baik diam dan membiarkan orang-orang jahat berkuasa. Maka kami
mengajak seluruh warga negara Indonesia untuk bersatu dan berjuang bersama kami. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengikat kami agar setia pada janji. Manado, 29 September 2023. Demikian. Apakah sukses, Pak Ketua? Ner? Mantap. Dengan demikian, hari ini Jumat jam 9 malam waktu Manado, Gerakan Anti Korupsi Lintas Perguruan Tinggi sudah berhasil merekrut 2 alumnus menjadi anggota. Yang hadir 3 orang, tetapi yang satu karena masalah teknis belum, kita tunda saja. Mungkin tertunda setengah jam atau 1 jam, atau bisa juga 1 minggu. Selamat untuk Frankie Karamoy dan Ambro. Mari kita bergabung bersama untuk membuat Indonesia lebih baik. Sulut lebih maju yang sesungguhnya. Bukan sekedar slogan. Kemajuan yang sungguh lebih hebat dari yang sudah diperoleh hari ini. Saya kembalikan ke pengacara, Master of Ceremony. Terima kasih, Ner. Selanjutnya kita akan mendengarkan motivasi dari perwakilan GAK LPT Pusat. Waktu dan tempat kami silakan kepada Pak Prata yang sudah berkenan hadir di pertemuan ini melalui Zoom. Disilakan, Pak. Baik, selamat malam rekan-rekan pegiat GAK dari Sulawesi Utara. Pertama, atas nama pengurus GAK LPT, izinkan saya untuk mengucapkan selamat ya kepada anggota-anggota baru ini, kepada Frankie Karamoy dan Bung Ambro ya, dan saya kira Bung Anggi Siwu tadi mungkin dalam perjalanan atau ada hambatan teknis ya, hanya soal waktu, tapi sudah hadir, artinya secara niat sudah tercatat bermaksud untuk mendukung ya gerakan anti korupsi. Itu tadi selamat, dan tadi yang dimaksud sama Bung Adi Nelwan itu mungkin adalah kita bisa menginspirasi semangat dari para pendiri IFOS ya. IFOS itu adalah Indonesian Press Photo Service yang didirikan oleh putra-putri Minahasa waktu itu ya. Ada Alex dan Franz Mendur ya. Kemudian ada Justus dan Franz Umbas ya. Ada Alex Mamusung, ada Oscar Ganda, ada Malvin Jacob ya. Beliau-beliau itu adalah pionir-pionir anak-anak muda, generasi muda Minahasa yang sebagai fotografer mengabadikan detik-detik proklamasi kemerdekaan. Dan melalui foto-foto beliau-beliau lah ya, almarhum kakak beradik Franz dan Alex Mendur itu, dunia mengetahui bahwa Indonesia sudah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi itulah yang dimaksud sama Bung Adi Nelwan tadi. Semangat-semangat inilah ya, tanpa mengenal menyerah ya, kita bisa bersama-sama melawan tadi seperti diucapkan ya, melawan, mencegah, dan satu lagi tadi melawan, mencegah, dan berusaha mengurangi korupsi di tanah air. Kita sama-sama tahu bahwa korupsi di Indonesia sudah sangat-sangat luas ya, sudah menyentuh semua sendi kemasyarakatan, dan kita sangat sedih ya, negara kita digerogoti oleh korupsi ya. Jadi kita, saya kira, saya karena kita adalah
GAK LPT ya, Gerakan Anti Korupsi Lintas Perguruan Tinggi, maka kita mudah-mudahan selalu bisa berhasil mengedepankan aspek-aspek akademik ya, kajian-kajian akademik, pendekatan-pendekatan akademik. Artinya kita mengedepankan pendidikan, mengedepankan pembangunan awareness atau kesadaran akan anti korupsi. Karena kita memang generasi muda yang cinta tanah air dan tidak bermaksud untuk menginspirasi adanya pertentangan atau perkelahian fisik dan sebagainya. Walaupun kadang-kadang kita harus melakukan demonstrasi ya, kegiatan di lapangan. Kita sama-sama pernah tahu bahwa ada beberapa teori terjadinya korupsi ya. Saya sebutkan beberapa saja. Yang pertama adalah teori Ghosn ya, yang dipopulerkan oleh Jack Bologne ya. Menurut teori Ghosn ya, ada akar penyebab korupsi itu ada 4 elemen ya. Pertama adanya keserakahan atau greed. Kedua kesempatan, ketiga kebutuhan, dan keempat minimnya pengungkapan atau exposure. Itu teori Ghosn ya. Ada juga teori cost and benefit. Menurut teori ini korupsi itu akan terjadi manakala manfaat dari melakukan korupsi atau benefit ya lebih besar daripada biaya atau risikonya. Konkretnya adalah kalau hukumannya yang dijatuhkan itu tidak sebanding dengan jumlah uang yang dia korupsi, maka dia akan terus berlanjut. Kita sama-sama tahu koruptor di Indonesia banyak malah mendapat potongan hukuman, ya. Sementara di luar negeri tangannya dipotong, ada leher dia dipotong, ya. Kalau kita masa tahanannya dipotong. Teori ketiga adalah CDMA yang dipopulerkan oleh Robert Klitgaard. Menurut Robert, korupsi terjadi karena ada faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntability. Jadi ini kita sering dengar ungkapan bahwa kekuasaan itu akan menimbulkan tindak korupsi yang sangat-sangat kuat karena kekuasaan itu tidak sanggup untuk dibatasi. Yang keempat, teori fraud triangle yang dipopulerkan oleh Donald Creasy. Ya, menurut teori ini korupsi terjadi karena ada kesempatan, motivasi, dan rasionalisasi. Ketiganya itu punya hubungan resiprokal yang sama. Dan yang kelima, teori willingness and opportunity to corrupt. Menurut teori ini, korupsi terjadi ketika terdapat kesempatan atau kelemahan sistem pencegahan, lemahnya pengawasan, rendahnya awareness masyarakat, dan niat. Ya, nah, jadi saya kira teman-teman GAK Sulawesi Utara bisa berperan dalam meningkatkan awareness masyarakat, minimal itu. Dan yang kedua, mengajak teman-teman, saudara, tetangga, ya, untuk ikut dalam upaya memerangi, melawan, mencegah, dan mengurangi korupsi di tempat masing-masing. Jangan kecewa atau kecil hati apabila secara angka kita hanya berdua, bertiga, berempat, tidak apa-apa. Jangan khawatir. Memang kegiatan-kegiatan anti korupsi itu kadang-kadang memang sulit mencari teman, sulit mencari pendukung. Tapi percayalah bahwa sebetulnya banyak teman-teman kita, masyarakat yang pro kepada kita, cuman tidak berani menyatakan, tidak berani ikut secara fisik. Tapi kalau mereka diminta untuk mendukung, mereka menyatakan mendukung. Cuman tidak, kadang-kadang seringkali tidak mau disebutkan namanya, tidak mau involve physically. Ya, artinya banyak orang bersimpati, tapi tidak berani lebih dari mendoakan atau menyatakan simpati. Atau kalau harus saweran, mereka saweran.
tapi mereka tidak mau muncul ke permukaan. Banyak teman-teman, saudara, tetangga yang seperti itu. Jadi yakinlah bahwa kita tidak sendiri, kita tidak sedikit, tapi kita banyak, cuman banyak yang teman-teman lain itu silent majority. Saya kira itu sedikit sharing dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga kita semua tetap sehat, tetap semangat, dan terus mengurangi, memerangi, dan melawan tindak pidana korupsi. Selamat juga untuk Bung Adi Nelwan yang dengan semangat berapi-api selalu mengajak teman-teman generasi muda. Mudah-mudahan kita semua berhasil mengurangi tindak pidana korupsi ini di tanah air. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Silahkan dilanjut. Diucapkan terima kasih untuk Pak Brata yang sudah memberikan motivasi kepada kita yang ada di Sulawesi Utara. Selanjutnya kita akan foto bersama. Jadi dimohonkan kepada setiap peserta yang ada di room Zoom ini bisa mengaktifkan kamera. Kita akan mengambil foto bersama. Mungkin bisa dibantu oleh Mir Adi. Oh iya. Untuk 1, 2, 3. Kalau gag tuh jari ya, seperti di logo, tangan kiri ya Mas. Tapi harusnya ada sarung tangan gag. Nanti kita adakan untuk dipakai buat aksi fisik. Tangan kiri. Tanda menolak korupsi. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Sudah. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke diskusi persiapan seminar anti korupsi yang akan dipandu oleh pengurus GAK LPT Sulut. Waktu dan tempat disilakan. Ya. Singkat aja, 5-10 menit. Orang sudah masuk ke tindak lanjut dari penerimaan anggota baru. Pertama, melihat kehadiran yang belum maksimum dari calon anggota. Kita akan lakukan pelantikan susulan untuk mereka yang sudah mengisi, sudah menyatakan niatnya dengan mengisi formulir calon anggota. Kita akan lakukan pelantikan sekaligus pertemuan tatap menatap face to face secara fisik, luring, luar jaringan. Waktunya akan kita tetapkan bersama, tapi tidak akan terlalu lama. Dari sekarang, 1-2 minggu dari sekarang. Sambil tetap mengharapkan ada alumnus lainnya untuk mau bergabung. Karena terus terang kita sebagai gerakan lebih bersemangat bila semakin banyak orang yang mau bergabung. Khusus untuk saudara kita Anggi Siwu, yang tadi ada hambatan teknis, kalau bisa nyalakan kamera atau suara saja, akan saya pandu untuk mengucapkan janji, karena ini syarat pokok untuk menjadi anggota, mengucapkan janji anggota. Ini ikatan moral, ikatan spiritual dengan suatu nilai-nilai luhur yang tertulis di dalam teks janji. Bila belum bisa juga saat ini Anggi, maka kita akan tunggu hadir dalam acara pelantikan secara luring nanti.
Baik, untuk proyek terdekat kepada anggota baru, diharapkan membuat suatu seminar akademik ilmiah tentang tema anti korupsi. Bisa secara daring, bisa secara luring, terserah anggota baru bagaimana perencanaannya, dan saya yakin bisa. Topik kita mengulas kupas tuntas, lebih memperdalam pernyataan Menko Polhukam tadi. Yang 20 juta rupiah tersebut, kalau perlu kita undang beliau, setidak-tidaknya dia mengutus stafnya atau orangnya yang bisa memberi penjelasan lebih detail, lebih rinci. Kita juga akan undang Abraham Samad, dia sebagai narasumber kunci, karena dia juga maka Mahfud, profesor, punya data untuk mengangkat angka 20 juta tersebut. Persiapannya terserah anggota baru, Ambro dan Frankie. Semua kita akan mendukung, tetapi yang menjadi pelaksana utama anggota baru dengan tujuan internal. Anggota baru dengan bekerja sama akan lebih saling mengenal dan akhirnya jadi bisa lebih solid, kompak, akrab. Tujuan eksternal, kita memberi advokasi publik bahwa betul kalau korupsi ditutup, diberantas, ditumpas, maka kita semua akan mendapat pendapatan bulanan tambahan 20 juta rupiah per bulan per kepala. Dan secara akademik bisa nanti kita kembangkan jadi penelitian kasus Sulawesi Utara, berapa tambangnya yang bisa menjadi pendapatan bulanan, berapa perikanannya, berapa perkebunannya, pertanian kelapanya, dan sebagainya. Itu perlu riset yang akan kita motori, tentu dengan bantuan rakyat yang kita perjuangkan. Itu saja. Mungkin mendapat tanggapan dari teman-teman, kita demokratis, musyawarah, baku atur, baku tambah, silakan. Terutama dari anggota baru. Kalau tidak ada, langsung Jo Marfa, Ambro dengan Frankie diundang ke WA Group. Gak sulit. Oh, Anggi, so hidupkan mikrofon, silakan bicara. Atau Ambro, silakan. Selamat malam semua. Harap suara saya terdengar. Bisa ya? Bagus. Bagus. Minta maaf tadi memang masih di auto, masih di perjalanan pulang dan ini sampai di rumah. Suasana kondusif untuk ikut kegiatan ini sebetulnya. Yang saya hormati Pak Brata, GAK Pusat ya. Selamat malam Pak Brata, salam kenal. Yang terhormat Pak Adi Nelwan dan teman-teman ada Pak Gerardus, Pak Marvanuel, Pak Poli, Pak Adi, dan Pak Anggi ya. Saya memang masih meraba-raba sebetulnya, tapi memang di benak saya ya namanya korupsi itu harus diberantas, itu sebetulnya sih. Ketika teman saya, ya saya minta maaf, saya sharing dulu 1-2 menit ya. Teman saya memposting ada pendaftaran calon anggota baru, maka
Ya, dengan inisiatif saya langsung daftar. Tapi justru teman saya tidak ada ini. Tidak usah bilang siapa. Dan setelah saya lihat ada juga teman satu sama-sama pengajar di di salah satu universitas. Saya juga pengajar. Dia juga tidak ada. Tapi ya sudahlah. Benar apa yang dikatakan Pak Adi dan apa yang dikatakan Pak Brata bahwa ya gerakan moral itu memang harus dari si individu ya. Dan saya rasa kalau memang orang niat tanpa diperintah, tanpa banyak orang sebenarnya bisa bergerak lah. Paling tidak apa yang saya alami sekarang dan saya praktekkan misalnya dengan kegiatan-kegiatan literasi menulis, karena kebetulan saya penulis, tapi pada isu-isu budaya, isu-isu seni, tapi juga isu-isu filsafat ya, karena saya latar belakangnya memang S1 dan S2 filsafat. Profesi memang saya dosen filsafat di Unika de la Salle Manado. Saya latar belakangnya alumnus Sekolah Tinggi Filsafat Bayangkara Jakarta. Anak buahnya Romo Manyi Suseno dan dia juga tokoh yang sangat frontal dalam arti positif untuk memberantas korupsi. Termasuk salah satu dosen saya yang sudah meninggal juga setahun yang lalu, Romo Heri Priyono. Dia mendapatkan proyek penelitian buku korupsi yang tebal sekali tuh dari Gramedia. Mungkin teman-teman sudah miliki. Saya yakin Pak Brata juga sudah punya. Dia dapat hibah dari mungkin Ican atau dari mana ya, saya kurang tahu. Tapi buku itu sudah saya miliki dan paling tidak jadi juga referensi saya untuk memperkuat pengetahuan. Karena selain mengajar filsafat, saya juga mengajar Pancasila dan kewarganegaraan di Unika de la Salle. Jadi itu latar belakang akademik, tapi juga misi yang saya rasa cukup bagus untuk menjadi gerakan saya pribadi seperti tadi dijanji, tapi juga jadi gerakan kelompok, gerakan bersama, dan juga gerakan masyarakat. Nah, pada poin yang Pak Adi sampaikan tadi untuk seminar, saya tentu pasti siap, tapi mungkin pertanyaan sederhana saya, lalu yang presentasi itu siapa? Apakah kami anggota baru? Ataukah kami hanya semacam PIC atau penyelenggara? Karena memang ada beberapa kali saya juga karena saya masuk tim filsafat di Unika de la Salle, jadi ada beberapa kolokium filsafat juga. Kebetulan saya memang semacam jadi sekretaris dan jadi tim penggerak juga dengan melibatkan misalnya mahasiswa atau juga, tapi lebih kepada kolokium filsafat, tema-tema filsafat yang beredar dalam realitas. Nah, pertanyaan saya itu, Pak Adi mungkin bisa memberi penerangan soal apakah kami anggota baru atau saya yang akan presentasi terkait tema tadi, atau nanti misalnya ada keynote speaker-nya Pak Abraham Samad, Pak Mahfud atau stafnya atau siapapun, atau mungkin Pak Brata atau seperti apa? Itu dulu pertanyaan singkat saya. Baik, langsung kita tanggapi. Terima kasih Ambro, salam kenal. Orang kotek sama-sama dosen kan. Kita lihat dosen di Universitas Samratulangi. Dan kita tahu Salam, Pak Pak. Rektor di Unike de la Salle itu juga sangat memperhatikan masalah korupsi yang merusak. Kita tahun lalu bikin seminar, Prof. Yong Ohi Timur. Ya, Ohoy itu guru saya memang. Timur hadir sebagai narasumber. Dan dia sangat mendukung seminar perguruan tinggi yang lebih bersih. Konteks acara waktu itu adalah aksi suap menyuap pemilihan rektor di Unsrat yang ditenggarai dilakukan salah satu kontestan. Senator-senator disuap, diduga disuap, sudah ada bukti foto dan lain sebagainya, sehingga akhirnya beberapa hari setelah kita lakukan seminar yang dihadiri oleh Dirjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2-3 hari setelah seminar, turun keputusan Menteri bahwa pemilihan rektor Unsrat waktu itu dianulir. Diulang dari awal, karena ternyata dugaan politik transaksional itu terbukti. Sayangnya, sekedar sanksi administrasi penghentian proses.
tidak ditindaklanjuti sampai pada pro justitia. Karena secara hukum, pemberi maupun penerima harusnya dihukum. Apalagi di perguruan tinggi negeri yang seharusnya bahkan tertulis jelas di Statuta Unsrat sebagai benteng moral peradaban. Tapi dengan praktek-praktek seperti itu berarti benteng sudah dihancurkan dikroposi. Itulah konteksnya sehingga Prof. Yong Ohoy Timur bersedia membawakan pesan-pesan moral intelektual dalam seminar. Itu salam perkenalan. Kedua pertanyaan. Anggota baru diharapkan minimum menjadi panitia pelaksana. Itu pun nanti akan dibantu misalnya untuk menghubungi narasumber, menghubungi Profesor Mahfud. Kita minta tolong pengurus pusat yang ada di Jakarta. Setidak-tidaknya nomor kontak personnya lah. Atau apa nanti panitia yang aktif menghubungi lewat WA saja. Begitu ada indikasi kesediaan, karena dia percaya kita GAK LPT itu sampai hari ini masih dipercaya oleh petinggi-petinggi negara yang bersih. Dan dijauhi oleh petinggi-petinggi negara yang kotor. Seperti terakhir ada itu akhirnya masuk penjara divonis karena dorongan keras dari GAK LPT. Jadi minimum sebagai panitia pelaksana. Bila mau, mampu, mengapa tidak menjadi narasumber? Menyampaikan gagasan otentik orisinal tentang topik perampokan tak disadari. 20 juta minimal rupiah, 20 juta per bulan per kepala. Saya kira angka itu kalau kita propagandakan, maka akan lebih banyak orang yang sadar dan berani untuk menagih kembali haknya. Terdekat kita berjuang menggolkan, mendorong undang-undang perampasan aset. Itu argumen kita. Koruptor harus dirampas asetnya. Karena aset itulah adalah aset kita juga. Dengan aset itu dirampas, mereka dimiskinkan, kita punya pendapatan bulanan bisa meningkat. Semoga terjawab, Amro. Baik, Pak Adi, terjawab. Izin, Ner. Ya, Marfa. Ner, ini dari Anggi. Tadi memang sempat ada ikut pengucapan janji, cuma memang ada masalah jaringan di daerahnya. Dia ada PC dari WA, Ner. Dia masih aktif ikut terus ini forum sampai sekarang. Jadi mungkin kita mau kasih kesempatan. Mungkin kalau on cam agak susah jaringan, bisa via suara kan, Ner? Boleh? Ya. Anggi. Angel lagi nih. Jel, pandu Anggi untuk baca janji. Jadi malam ini dia bisa kita lantik sebagai anggota baru. Baik, terima kasih, Mer. Berarti Anggi nyalakan mikrofon, tolong. Oh, ya, siap, Mer. Cek. Ya. Kedengaran, Ner? Jelas. Oke. Ada di gereja sebelah kok ini, Ner. Jadi agak apa suara. Tapi tidak apa-apa. Oh, kita jarang. Kalau iya. kita yang pandu, Ner, ada Anggi di sebelah gereja. Ya. Ya. Ada noise. Baik, Anggi Siwu, ikuti janji anggota yang akan saya ucapkan. Bila kamu tidak sepakat dengan kata-kata yang tertulis dan tidak mau mengucapkan, itu boleh dan adalah hak Anda. Artinya apa yang diucapkan sungguh-sungguh disetujui dan semoga tertanam
dalam hati. Janji anggota Gerakan Anti Korupsi Lintas Perguruan Tinggi Sulawesi Utara. Janji anggota. Ya baik, Ner. Janji anggota Gerakan Anti Korupsi Lintas Perguruan Tinggi Sulawesi Utara. Pembukaan bahwa sesungguhnya korupsi tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Bahwa sesungguhnya korupsi tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Sehingga harus dihapuskan. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan kepada Pancasila. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan kepada Pancasila. Dan bercita-cita tinggi yaitu tercapainya masyarakat adil makmur, tentram, kartarharja. Dan bercita-cita tinggi yaitu tercapainya masyarakat adil dan makmur, tentram dan kartarharja. Cita-cita itu tidak akan lepas tercapai bila korupsi menjadi budaya bangsa. Cita-cita itu tidak akan lepas tercapai bila korupsi menjadi budaya bangsa. Dan perjuangan pergerakan anti korupsi. Dan perjuangan pergerakan anti korupsi telah sampailah kepada saat yang tepat untuk lebih bersatu padu dan berdaulat. Telah sampailah kepada saat yang tepat untuk lebih bersatu padu dan berdaulat. Atas berkat dan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Atas berkat rahmat dan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Dan demi kehidupan bangsa dan negara yang lebih bermartabat. Dan demi kehidupan bangsa dan negara yang lebih bermartabat. Maka kami sebagai warga negara Indonesia berjanji. Maka kami sebagai warga Indonesia berjanji. Warga negara Indonesia berjanji. Warga negara Indonesia berjanji. Janji pertama mengenai diri pribadi, janji kedua mengenai sahabat, janji ketiga mengenai penyelenggara negara korup. Janji pertama mengenai diri pribadi, janji kedua mengenai sahabat, janji ketiga mengenai penyelenggaraan negara. Maaf, Ner, penyelenggaraan negara korupsi ini. Ya, isi janji. Isi janji. Kami berjanji melawan korupsi. Kami berjanji melawan korupsi. Kami berjanji mencegah korupsi. Kami berjanji mencegah korupsi. Kami berjanji menumpas korupsi. Kami berjanji menumpas korupsi. Penutup, karena korupsi adalah suatu kejahatan luar biasa yang akan semakin merajalela bila orang-orang baik diam dan membiarkan orang-orang jahat berkuasa. Karena korupsi adalah suatu kejahatan luar biasa yang akan semakin merajalela bila orang-orang baik diam dan membiarkan orang-orang jahat berkuasa. Maka kami mengajak seluruh warga negara Indonesia. Untuk bersatu dan berjuang bersama kami. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengikat kami agar setia pada janji. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengikat kami agar setia pada janji. Manado, Jumat 29 September 2023. Manado, Jumat 29 September 2023. Selamat Anggi, kamu sudah sah menjadi anggota Gerakan Anti Korupsi Lintas Perguruan Tinggi. Baik, terima kasih, Ner. Boleh menyalakan kamera, kita mau foto lagi. Yang lain juga boleh bersama. Biar dapat lihat nih wajah Anggi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Saya kembalikan ke Marfa sebagai pengacara. Oke, terima kasih, Ner. Acara selanjutnya, ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh pengurus GAK LPT Sulut.
Disilakan. Angel juga lagi di gereja. So boleh Angel? Masih di gereja, men. Pak Gerardus, Jo. Yang apa ini benar? Maaf, ada sebentar ngetik. Ucapan terima kasih. Oh, baik. Baik, terima kasih. Mohon izin dari Benar Adi sebagai Ketua Gaksulut dan senior kami Pak Alex. Maaf Pak Brata. Terima kasih teman-teman sekalian. Secara pribadi juga saya jujur saya mau mengatakan bangga juga ternyata komitmen Gaksulut seberapapun yang ada 2 ekor 3 ekor tetap jalan dan juga memang sebagaimana disampaikan Pak Alex tadi semangat kita mengambil semangat juang yang ada perintis-perintis orang-orang Minahasa di IPOS waktu itu. Dan saya pikir seberapapun memang semangatnya itu tetap ada. Saya pribadi juga bangga bisa ketemu dengan rekan-rekan baru. Ada Bung Ambro, Frankie, dan Anggi tadi ya. Ternyata dari 2 menjadi 3, puji Tuhan kita ketambahan. Itu saja saya pikir dan juga mungkin ada agenda-agenda berikut yang Bung Marvanuel ini akan luar biasa, dia selalu standby untuk Gaksulut. Saya pikir itu saja. Terima kasih kepada kita semua yang telah ambil bagian. Itu dulu benar sebentar bisa disampaikan dan juga kembali kepada pembawa acara. Selanjutnya menyanyikan lagu Bagimu Negeri.
Baiklah, untuk kegiatan penerimaan anggota baru pada malam hari ini sudah selesai. Kami dari panitia PAB GAK LPT Sulut tahun 2023 mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bergabung bersama kami di GAK LPT Sulut. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk setiap pengurus yang sudah membantu kami dalam menyiapkan kegiatan PAB ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menganugerahkan berkat dan rahmat kepada kita dalam keadaan apapun. Semoga semua cita-cita dan rencana ke depan keluarga diberkati. Demikian dari kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk partisipasi dan kehadirannya. Selamat malam. Oke, selamat malam, sukses. Mantap, Marfa, Ketua Panpel. Banyak Terima selamat kasih. teman-teman Selamat ya, anggota Anggi, baru. Ambro. Mantap, orang dapat anggota kualitasnya filsafat, Met. Filsuf nih, calon filsuf. Oh ya, yang berarti tindak lanjut seminar Oktober juga kita akan lakukan program terdekat PAB susulan secara luring, baku dapat langsung. Bisa juga dikaitkan dengan persiapan seminar daring di mana Anggi, Ambro, Frankie sebagai panitia intinya. Oktober itu. Paling cepat minggu depan, paling lambat 2 minggu depan PAB susulan. Sekaligus rapat panitia seminar. November, tolong sek catat ini. Kita banyak ide, kadang dia lupa. Spontan-spontan, bawa lupa, mereka kadang butuh. Sek Angel tolong ingatkan. Orang juga mau, karena target memperbanyak anggota, kita perlu jemput anggota. Jadi GAK Sulut akan safari, paling potensial misalnya di acara wisuda. Di Unsrat wisuda, orang bikin promosi, tarik anggota baru. Di Delasal juga pasti banyak. Pasti juga orang-orang filsafat, wisuda sarjana filsafat di Pinelengka atau yang di Tomohon Ukit. Orang tarik orang-orang filsafat. Karena pasti pecinta kebenaran tidak suka ada korupsi. Jemput bola, jemput anggota. Selain di acara wisuda, bisa kita jemput juga ikatan-ikatan alumni melalui satu seminar bareng, sekaligus rekrut mereka menjadi anggota GAK. Yang cukup aktif di Sulawesi Utara, IAITB, ILUNI, Kagama, bisa kita rekrut. Juga IKA Unsrat, Ikatan Alumni, Unima, Ikatan Alumni STF Pineleng, dan banyak kampus sebenarnya alumni-alumninya yang potensial dan mau berani berjuang. Nyandak tiarap, nyandak babas sambunyi. Apalagi orang Minahasa ini berani-berani pada dasarnya. Yang penting dikasih motivasi, dikasih informasi yang benar. Bukan info tipu daya. Itu jadi November, orang mau jemput anggota. Desember acara puncak Hakordia, Hari Anti Korupsi Sedunia, orang bikin meriah dengan jumlah anggota yang sudah lebih banyak. Itu bisa aksi massah, walaupun cuma 20-30 orang, tapi cukup menusuk, membuat segan. Kalau koruptor, mungkin orang belum tahu, di Sulut ini yang divonis korupsi itu yang teri-teri. Jadi orang bisa menusuk dalam arti baik ke aparat penegak hukum. Hakordia target kita buat gerakan yang membuat mereka segan. Aparat penegak hukum, entah polisi, entah hakim, entah jaksa. Itu saja info tambahan. Sebagai penutup saya perdengarkan, putar video
suatu karya seni dari seorang penyair dari zaman dulu, angkatannya Rendra ini. Taufik Ismail. Ini negeri ini berubah jadi negeri copet, maling dan rampok. Bandit, maklar, pemeras, pencoleng dan penipu. Negeri penyogok dan koruptor. Negeri yang banyak omong. Penuh fitnah kotor. Begitu banyak pembohong. Tanpa malu mengaku-ngaku berdemokrasi. Padahal di benak mereka mutlak dominasi uang dan materi. Tukang dusta, jago intrik dan ingkar janji. Ini mobil, tanah, deposito, dinasti, relasi, dan kepangkatan, politik, ideologi, dan kekuasaan disembah sebagai Tuhan. Ketika dominasi materi menggantikan Tuhan. Kini negeri kita penuh dengan wong etian, gendeng dan sinting. Negeri padat, jelema, gelo, garelo, orang gilo, manusia gila, kronis, secara klinis, nyaris sempurna, infausta. Jika penjahat-penjahat ini dibawa ke depan meja pengadilan, apa betul mereka akan mendapat sebenar-benar hukuman? Atau sandiwara tipu-tipuan ini terus-terus diulang dimainkan? Divonis juga, tapi diringan-ringankan. Bahkan berpuluh-puluh dibebaskan. Lantas yang berhasil mengelak dari pengadilan, lari ke luar negeri dibiarkan. Dan semuanya itu tergantung pada kecil besarnya uang sogokan. Di Republik Rakyat Cina, koruptor dipotong kepala. Di Kerajaan Arab Saudi, koruptor dipotong tangan. Di Indonesia, koruptor dipotong masa tahanan. Kemudian berhanyutanlah nilai-nilai luhur luar biasa tingginya. Nilai keimanan, kejujuran, rasa malu, kerja keras, tenggang rasa, pengorbanan, tanggung jawab, ketertiban, pengendalian diri, remuk berkeping-keping, akhlak bangsa, remuk berkeping-keping. Dari barat sampai ke timur, berjajar dusta-dusta, itulah kini Indonesia. Sogok menyogok menjadi satu, itulah tanah air kita Indonesia. Kami muak dan bosan. Muak dan bosan. Kami sudah lama kehilangan kepercayaan. Itulah penyair besar Taufik Ismail. Potret situasi konkret menurut saya. Apa yang dia katakan benar semua. Selamat malam teman-teman seperjuangan, sepergerakan. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Selamat malam. Ini sholat 10. Baku dapat ulang dengan semangat yang tetap akan lebih menyala-nyala. Malam baik. Malam benar.